lupa bawa jas hujan. Hujan gede banget, mau ngajar di Masjid Al-Huda. Masya Allah, mudah-mudahan nggak terlambat. Bismillah ya Allah. Jas hujan 20.000 langsung robek. Tipis banget ya, sampai tinggal ke masjid. Alhamdulillah, ba'da kajian kita biasa makan nasi padang langganan Masjid Al-Huda. Masya Allah. Pak Ketua sehat berkah, makasih banyak. Mudah-mudahan kita istiqomah sama Pak Haji nih. Sesepuh di Masjid Al-Huda kita makan nasi padang dulu. Mangga para ustadz yang mau makan di sini, tapi malam minggu bulan depan. Yang mau hadir bismillah ya. Berkah. 8 hamil istri. Kalau kuasa Allah Sallallahu bilhuda wa dinil haq yadhkuru wa la yudhillu wa la yudhillu asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak-bapak, ibu-ibu yang senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari pada kesempatan kali ini kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam senantiasa kita sampaikan kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang berbahagia, pada malam hari ini kita seperti biasa mengikuti pengajian rutin, yang mana pengajian ini selalu kita adakan setiap malam Ahad kedua dengan narasumber yang tetap, yaitu guru kita Al-Mukarram Ustaz Adi Permana SPDI. Tetap seperti biasa kajian kita masih membahas kitab Riyadhus Shalihin, di mana kajian ini bersifat tanya jawab. Jadi nanti bapak-bapak ibu yang ingin bertanya langsung saja disampaikan. Untuk itu mari sama-sama kita dengarkan tausiah dari guru kita. Pada guru kita selanjutnya kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Faya ayyuhal hadirun, qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Man 'amila shalihan min dzakarin wa unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Sadaqallahul azim. Hadirin jamaah salat maghrib Masjid Al-Huda yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita masih diberikan nikmat iman, Islam, sehat walafiat, sehingga kita bisa melaksanakan ibadah salat maghrib, dilanjutkan dengan kita tolabul ilmi sampai dengan isya nanti. Mudah-mudahan ibadah kita, tolab ilmi kita mendapatkan keberkahan dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada pemimpin alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan mudah-mudahan kita yang hadir di Masjid Al-Huda ini mendapatkan syafaatul uzma di yaumil akhir nanti
beserta keluarga kita, anak, istri, cucu kita insyaallah, amin ya Allah ya rabbal alamin. Bapak-bapak hadirin, ibu-ibu yang dirahmati Allah, sebelum kita lanjut, nanti kalau ada yang bertanya langsung angkat tangan aja, nggak apa-apa, dipotong. Sama-sama kita baca suratul Fatihah. Kita niatkan, kita hajatkan suratul Fatihah ini untuk seluruh keluarga kita agar diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesehatan, diberikan kelancaran, niat hajatnya dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus kita doakan Ketua DKM Masjid Al-Huda yang alhamdulillah terpilih kembali, Pak Haji Iwan, mudah-mudahan diberikan kelancaran, diberikan keberkahan, diberikan kekuatan untuk bisa terus memakmurkan masjid. Niatnya adalah mencari mardhatillah, ridha Allah Subhanahu wa taala. Yang juga para pengurus, para penasehat, para imam, para asatid yang ada di Masjid Al-Huda, para donatur, dan wabil khusus jamaah yang terus memakmurkan Masjid Al-Huda, mudah-mudahan tercatat sebagai amal baik kita dan investasi akhirat kita nantinya ketika kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita doakan juga saudara-saudara kita yang sedang kena musibah terjadi baru-baru ini di Sukabumi, banjir, longsor, mudah-mudahan diberikan keselamatan. Yang meninggal mudah-mudahan diberikan oleh Allah tempat terbaik di sisinya. Juga mudah-mudahan keluarga yang ditinggalkan bisa tabah dan sabar. Juga kita doakan tak henti-hentinya saudara-saudara kita yang ada di Palestina dan Gaza, mudah-mudahan diberikan oleh Allah kemerdekaannya, diberikan oleh Allah keselamatannya, diberikan oleh Allah keberkahan dan kesejahteraan untuk saudara-saudara kita yang ada di Palestina dan Gaza, dan mudah-mudahan yang gugur mendapatkan syahid dunia wal akhirah. Ala hadiniyah wa kullu niyatin salihah wa ila hadratin nabi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bapak-bapak hadirin, ibu-ibu yang dirahmati Allah, kita masuk hadis selanjutnya masih tentang bab niat. Wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat qala Nabi sallallahu alaihi wasallam la hijrata ba'dal fath walakin jihadun wa niyyah wa idzastunfirtum famfiru, muttafaq alaih. Wa ma'nahu la hijrata min Makkah li'annaha sarat darul Islam. Dari Aisyah radhiyallahu anha dia berkata, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada hijrah setelah terbukanya kota Makkah. Ya, karena Rasulullah hijrah dengan sahabat dari Makkah ke Madinah. Ketika di Madinah, Rasul menyebarkan Islam amat sangat sukses. Islam tersebar di kota Madinah, bahkan petinggi-petinggi di Madinah ikut dengan Rasulullah mendapatkan hidayah. Maka ketika Rasulullah dan umat Islam sudah besar, kembali Rasul ke Mekah itu tidak dinamakan hijrah. Kenapa? Karena Mekah pun saat itu sudah menerima Islam. Jadi karena gaungnya luar biasa di Madinah, ya, maka Mekah pun mendapatkan sisi positif dan menerimalah Islam di kota Mekah. Padahal dulu di kota Mekah kalau mau sholat, kalau mau melaksanakan ibadah itu dikontrol oleh orang-orang kaum bangsa jahiliyah saat itu. Ada yang dibunuh, ada yang dibully, ada yang pokoknya macam-macam ujiannya. Maka seperti itu juga sebenarnya Allah mengajarkan hikmah kepada kita. Kita ini apalagi orang-orang seberang ya. Biasanya kalau orang seberang tuh sama orang tuanya atau sama para leluhurnya diminta untuk hijrah. Ya, ada yang ke Jakarta, ada yang ke pulau mana. Untuk apa? Untuk agar bisa mendewasakan diri. Karena biasanya kalau kita lahir, tinggal, besar di kampung sendiri, biasanya kurang kuat mentalnya.
Ya, makanya orang-orang yang menyekolahkan anaknya ke pesantren, sampai ada yang di Gontor, ada yang di Jawa, ada yang di Solo, ada yang di Jogja, itu niat untuk awalnya adalah agar anak kita dewasa, anak kita mandiri. Masalah ilmu di mana aja ada, Pak. Ya, kita di Masjid Al-Huda juga bisa cari guru, dapat ilmu. Guru ngaji bahkan sekarang bisa dipanggil, bahkan kita lewat YouTube juga bisa belajar agama. Tapi permasalahan mandiri, permasalahan mental, itu seorang anak harus jauh dari keluarga, harus jauh dari orang tua agar memupuk mental. Nah, ketika Rasulullah hijrah dari Mekah ke Madinah, kasusnya bukan itu. Jadi kasusnya memang karena ada tekanan di Mekah, ada serangan yang amat masif yang ada di kota Mekah, yang pada akhirnya Rasulullah mesti hijrah dari Mekah ke Madinah. Maka kalau sekarang Mekah ketika Rasulullah hijrah dan sudah masuk Islam di kota Mekah, sudah tidak ada lagi serangan untuk orang-orang Islam di kota Mekah, maka ketika balik bukan hijrah namanya. Ya, contoh misalkan di Masjid Al-Huda ini sudah berjalan kegiatan-kegiatan keagamaannya, sholatnya sudah berjalan, kajiannya sudah berjalan, kegiatan Ramadannya sudah berjalan. Ya. Lalu tiba-tiba ada sekelompok orang masuk ke Masjid Al-Huda, lalu ingin menguasai Masjid Al-Huda karena apa? Ingin pembaharuan, ya, ingin merubah sesuatu yang sudah baik, gitu. Dianggapnya ini belum baik, kecuali kalau Masjid Al-Huda nggak ada kegiatannya, ya, kajiannya nggak ada, sholat berjamaahnya kadang tunjuk-tunjukkan imamnya. Kalau sudah settle, ya tinggal melanjutkan, tinggal dibantu, tinggal disupport, gitu. Ya, jadi makanya sesuatu yang baru itu baik kalau memang untuk menambah sesuatu yang kurang. Sesuatu yang kurang diperbaiki dengan yang baik. Tapi kalau sudah baik, maka la hijrata ba'dal fath. Ya, tidak ada hijrah setelah dibukanya kota Mekah. Dibuka dalam artian Mekah saat itu sudah menerima Islam. Kita lanjut hadis selanjutnya. Nanti kalau mau bertanya silakan Pak. Wa an Abi Abdullah Jabir bin Abdullah al-Ansari radhiyallahu anhuma qala kunna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi ghazatin faqala inna bil Madinah la rijalan ma sirtum masira wala qata'tum wadiya illa kanu ma'akum habasahumul marad wa fi riwayatin illa syarakukum fil ajr. Rawahu Muslim. Dari Jabir ibnul Abdullah al-Ansari radhiyallahu anhu, dia berkata, sesungguhnya di Madinah terdapat orang-orang yang kamu tidak menempuh sebuah perjalanan dan tidak melintasi sebuah lembah, melainkan mereka bersama-sama kamu. Mereka dihalangi oleh uzur sakit. Dalam sebuah riwayat, melainkan mereka bersekutu denganmu dengan pahala. Ini ada, Pak, ketika Rasul berperang dengan sahabat untuk menegakkan kalimat Allah. Lalu ada beberapa sahabat nggak ikut perang. Lalu lapor pada Rasul, ya Rasul, sahabat-sahabat ini nggak ikut perang nih. Maksudnya apakah diragukan keislamannya? Ternyata setelah dicek, yang tidak ikut perang ini sedang sakit, sedang uzur. Maka kata Rasulullah, ketika ada saudara kita, sahabat kita yang tidak ikut perang, yang tidak ikut andil menegakkan kalimat Allah karena sakit uzur, dia termasuk orang-orang yang ikut berperang di jalan Allah. Jadi misalkan nih Pak, pengajian di Masjid Al-Huda mungkin nggak sebanyak ketika ada Jumatan, misalnya biasa pengajian masalah Jumatan yang kalah, Jumatan banyak penuh. Kita harus usnudon, oh mungkin jamaah Al-Huda masih ada yang punya pekerjaan, apalagi sekarang kalau udah sore ini macet jalanan. Ya, tadi aja saya dari Curug ke sini padahal cuma 10 menit, jadi setengah jam karena hujan juga, karena macet juga. Nah, ada hal yang tidak bisa dilakukan karena uzur,
tapi bukan berarti dia bukan termasuk jamaah Masjid Al-Huda. Bisa jadi Pak, oh saya nggak ikut sholat maghrib, nggak ikut kajian, besok saya lewat masjid, masukin kotak amal 100.000, niatnya untuk berpartisipasi untuk kegiatan masjid. Itu termasuk jamaah Masjid Al-Huda. Jadi sumbangsih kita bukan hanya memakmurkan masjid dengan hadir, datang, dan ikut kegiatan masjid. Di luar yang belum sempat datang pun itu termasuk bagian dari keluarga besar Masjid Al-Huda. Hanya mungkin karena kesibukan malam minggu, saya aja lupa ketua, pikir saya ini malam minggu kedua, ya karena malam minggu itu ada, tapi ya insya Allah ada hikmah. Saya biasanya malam minggu pertama, malam minggu pertama itu sebenarnya ke Purwakarta, tapi ini diundur malam minggu kedua, gitu. Nah, ya nanti coba kita atur apakah nanti Januari bisa di malam minggu pertama aja, karena biasanya nih kiai katanya netapin setiap minggu kedua katanya di Purwakarta. Saya minta bisa, tapi nanti kita diskusikan. Nah itu Pak, intinya adalah apapun bentuk yang kita tanamkan dalam kegiatan ibadah, kita termasuk bagian itu. Jadi jangan khawatir sekarang, apalagi nih habis pilkada misalkan, kan ada perbedaan kelompok tuh. Sekarang saatnya bersatu. Saatnya jangan yang tidak memilih pemenang jangan merasa minder. Yang memilih pemenang juga jangan merasa gimana. Kita bersatu saatnya. Bersatu kita mendukung, mensupport siapa wali kota terbaru kita dukung, kita support. Untuk apa? Untuk kebaikan Kota Depok. Jangan ada perbedaan. Ayo Pak, ada yang bertanya sampai sini? Kita lanjut lagi. Ada? Kalau ada yang bertanya langsung aja. Kita lanjut. Nah ini penting nih. Ini penting hadis selanjutnya. Wa an Abi Yazid Ma'ni bin Yazid ibnil Ahsan Akhnas radhiyallahu anhum wa huwa wa abuhu wa jadduhu sahabiyun. Qala kana Abi Yazid akhraja dananira yatasaddaqu bihi fawada'aha inda rajulin fil masjid faji'tu fa akhadtuha fa ataituhu biha fa qala wallahi ma iyyaka aradtu fa khasamtuhu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa qala laka ma nawaita ya Yazid wa laka ma akhadta ya Ma'an. Rawahul Bukhari. Dari Abu Yazid ibnu Al-Akhnas radhiyallahu anhu, dia bapak dan kakeknya adalah sahabat. Dia berkata, bapak saya Yazid pernah mengeluarkan beberapa keping uang dinar. Dia sedekah dengannya, lalu dititipkan ke masjid. Kemudian saya mengambilnya dan membawanya kembali kepada bapak. Maka bapak berkata, demi Allah bukan kamu yang saya inginkan. Maka saya memperkarakannya kepada Rasulullah. Maka beliau bersabda, bagimu adalah apa yang telah kau niatkan wahai Yazid. Jadi ada seorang bapak datang, contoh misalnya ke Masjid Al-Huda, Pak Jiwan, ini saya nitip nih buat Masjid Al-Huda 1 juta buat kegiatan masjid, saya infak, kasih ke Pak Iwan. Tiba-tiba besok harinya anak bapak datang, Pak Iwan kemarin bapak saya ngasih 1 juta ya, mana uangnya, sini saya mau ambil lagi, gitu ya. Ya udah dikasih lagi tuh sama Iwan tuh 1 juta, ya. Terus dibawa sama anaknya, kasih tahu bapaknya, Pak, saya udah ambil lagi uang bapak, kasih kembali ke masjid. Marah bapaknya, mengadukan kepada Rasulullah SAW. Ya Rasul, ini anak saya kurang ajar, saya udah niat sedekah ke masjid, diambil lagi ya Rasul. Bagaimana pahala saya? Kata Rasulullah, bapak dapat pahala sesuai dengan niat yang bapak sudah kasih. Ya, jadi tetap dapat pahala ngasih uang 1 juta tadi itu. Tapi jangan karena gara-gara ini besok bapak dan anak kompromi. Kamu kasih masjid 5 juta, nanti bapak kasih masjid, kamu besoknya ambil gitu. Yang penting dapat pahala ya. Nah, Allah tergantung niat. Makanya hati-hati dengan niat. Ketika kita mau ibadah, itu kunci utamanya niat. Kalau mau diterima, sholat, kunci ibadahnya apa? Kita pernah bahas dulu.
Makanya ayatnya perintahnya aqimis sholat, dirikan sholat. Ketika orang yang mendirikan sholat, contoh misalkan Bapak lagi bangun mendirikan rumah, pasti sebelum Bapak bangun rumah, Bapak punya niat ingin membangun satu rumah. Setelah ada niat, Bapak pikirin tuh, nanti berapa ya? Saya punya jamaah di Giring-Giring, ya di Giring-Giring dekat Samsat. Beliau pensiunan PDAM baru berapa minggu yang lalu beliau pensiun. Kemarin beliau zakat mal, lalu saya adakan santunan kemarin di majelis saya. Jadi beliau ini beli rumah lagi di dekat gang Masjid Al-Hikmah Giring-Giring. Lalu beliau beli rumah, Pak Ustaz saya beli rumah, saya mau bangun kos-kosan. Saya udah panggil tukang, udah saya hitung sekian untuk 3 kamar, berikut corak. Dihitung dulu tuh Pak. Dan tapi dia sudah niat. Saya niat mau bangun rumah yang agak kokoh. Jadi kos-kosan walaupun 3 di bawah, tapi ada coran yang bagus, jadi bisa nyambung ke atas. Itu semua dari niat Pak. Masalah nanti di aplikasinya ada perubahan, kos-kosan dari 3 menjadi 4 atau menjadi 5, itu beda lagi. Itu malah lebih baik gitu. Atau menjadi 2, menjadi berkurang. Nah itu aplikasi. Contoh misalnya Bapak udah niat, saya pengen nanti kalau dapat rezeki dagangan saya laris, saya mau ngasih Masjid Al-Quda. Saya pernah ngisi ceramah di Masjid Baitul Makmur di Pudorenan. Masjid ini lagi dibangun Pak, lagi renovasi, jadi masih berantakan tuh masjidnya. Pertama kali saya diminta sama ketua DKM-nya, karena kebetulan ketua DKM-nya kenal saya karena saya mau batin di kampungnya. Ketemu, kenalan, akhirnya Ustadz bisa nggak Jumat depan ngisi khotib di masjid saya? Karena kebetulan lagi renovasi total, jadi butuh biaya besar. Akhirnya saya cek, ternyata jadwal saya bisa ditukar karena masjid ini masjid binaan kita. Akhirnya saya ngisi di masjid itu Pak. Pertama kali baru kenal, saya khutbah tentang keutamaan infak, mobil khusus atau bangunan masjid. Setelah khutbah Jumat kita ngopi-ngopi ngobrol, ternyata salah satu jamaah yang sudah pada bubar balik lagi ke masjid Pak. Lalu dia bilang sama ketua DKM, Pak Ketua, tadi saya habis dengar khutbah Jumatnya Pak Ustadz, nah karena saya masih ada di situ, saya kok merenung tadi di jalan pas pulang. Iya ya, saya apakah sudah cukup punya tabungan di akhirat kalau saya meninggal? Sedangkan ini masjid lagi dibangun. Setiap 1 sendok semen saja yang dipakai kita sumbang ke masjid akan menjadi jariah tabungan kita kalau kita sudah meninggal. Itu cuma berapa sendok semen Pak, apalagi sama pabrik semennya kita kasih di Masjid Al-Quda. Akhirnya apa Pak? Pulang ke rumah, tiba-tiba sampai rumah ada tamu datang. Dia cerita, tamu datang, lalu ngasih duit. Jadi dia memang sudah majang mengiklankan mobilnya mau dijual. Udah lama, ternyata datang tuh habis sholat Jumat orang yang mau bayarin mobilnya. Tiba-tiba Pak, dia balik lagi ke masjid. Dia tadi cerita sama kita, saya lihat menyedekahkan, menginfakkan setengah hasil penjualan mobil buat pembangunan masjid Baitul Makmur. Kata ketua masjidnya, disikin saya pas pulang, tiap Jumat khotib di sini kan pakai kelar tiap Jumat. Ya makanya saya biasa diundang sama masjid-masjid ya yang lagi ngebangun. Terakhir bulan kemarin saya diminta, ada musolah lagi dibangun di Kopassus, musolah Al-Ilhas, itu yang membuka wali kota Pak Idris, potong pitanya. Lalu saya diminta, tadinya saya diminta juga ceramah di sana untuk pembukaan musola ke masjid, tapi saya ada jadwal ceramah di tempat lain di Cilono. Jadi saya akhirnya diminta sama ketua DKM-nya, ketua RT-nya untuk sholat khutbah Jumat di situ. Sedangkan jadwal saya di Masjid Al-Ikhlas Cakalele, sama lagi namanya Masjid Al-Ikhlas. Akhirnya Masjid Al-Ikhlas Cakalele saya kasih adik saya ngisi di sana, saya ngisi di Masjid Al-Ikhlas, dan alhamdulillah setelah kita ngisi itu sampai sekarang sudah 4 kali ngecor Pak. Ya alhamdulillah kita materi kita memang
untuk memakmurkan masjid. Jadi seorang ustadz, seorang dai ketika diundang masjid, maka jangan lupakan ada kebutuhan masjid yang harus diberikan pemahaman oleh pendainya. Joko Karian, Pak. Joko Karian, masjid yang mungkin bapak-bapak pasti tahu lah. Itu kehidupan masyarakat masjid didukung oleh masjid. Joko Karian itu masjidnya nggak terlalu besar, 1000 berapa meter. Lalu di atas masjid dia bangun hotel. Dia bangun hotel. Itu sekitar 1 kamar itu ditawarkan kepada jamaah. Saya mau infak di hotel ini, 1 kamar itu lengkap dengan AC, dengan bangunan, dengan pemanas airnya 40 juta. Akhirnya ada jamaah yang investasi itu 40 juta bikin 1 kamar hotel sampai bikin 13 hotel. Nah, si penginfaknya itu menjadi nama kamar hotelnya sebagai pewakil. Ternyata jalan, Pak. Jadi buat kegiatan masjid, buat gaji masjid, buat gaji marbotnya, buat gaji imamnya, buat khotibnya, buat kajiannya itu dari hasil sewa hotel itu. Terus bikin lift dari lantai 1 lantai 3. Karena buat orang-orang lansia susah jalannya, enak. Ditawarkanlah siapa yang mau infak 10.000 rupiah, 10.000. Orang mau infak masih 10.000, kebutuhannya sekitar 820 juta. 10 hari dapat 900 juta lebih. Bayangkan. Jadi masjid ada liftnya. Nah, kegiatan-kegiatan masjid yang kotak-kotak amal, banyak orang ngasih, itu buat kesejahteraan warga yang ada di sekitar situ, bahkan di luar daripada Masjid Joko Karian. Yang mau berobat nggak punya duit, datang ke masjid, Pak. Mudah-mudahan Masjid Al-Huda bisa begitu, insya Allah. Jadi, tapi jamaahnya yang nitip, Pak. Di sini ada 100 karyawan misalkan, ya gajinya setiap karyawan 10 juta sebulan. Lalu tiap bulan itu karyawan nitipin zakat malnya ke Masjid Al-Huda 250.000 ijab kabul. Di sini nanti ada ustadznya khusus buat ijab kabul, karena kalau tidak ijab kabul jatuhnya sodako. Ya, zakat itu bedanya dengan sodako, zakat mesti ijab, sama kayak zakat fitrah. Nawaitu an ukhriza zakatal mali an nafsi nilai tanah, sebutin namanya. Nah, maka gaji kita yang 10 juta itu kalau sudah dikeluarkan zakat malnya 250.000, jadi bersih yang 9.750.000. Kalau kita udah sedekah 1 juta, 2 juta dari uang itu, tapi belum di zakat malin, maka harta kita masih kotor. Sodako kita dari harta yang masih kotor. Nah, kalau 250.000 satu orang, 100 orang udah berapa? 25 juta. Masjid Al-Huda punya kas zakat mal 25 juta per bulan dari karyawan yang 100 orang. Terus ada lagi pedagang, lebih gede lagi, 20 juta bisa sebulan dapat dari dagangannya. Berapa? 50 juta sebulan. Kas zakat mal ada 75 juta. Ada janda di sekitar masjid yang gak punya usaha, dididik sama DKM masjid, dikasih modal untuk kursus jahit, dikasih mesin jahit, dikasih, bukan dipinjemin, Pak. Uang zakat mal itu jangan dipakai untuk usaha pinjam meminjam kepada umat, kecuali yang di sini ada program donatur kasih pinjam, nah itu beda lagi. Tapi kalau zakat mal dikembalikan lagi kepada jamaah. Berikan jamaah itu 5 juta beli mesin jahit. Nanti ketika mesin jahitnya udah jalan, usahanya jalan, dia zakat mal ke masjid lagi. Jadi nggak akan habis. Masjid Joko Karian tuh, Bang. Kalau yang subuh berjamaah 40 hari sholat subuh, ada fingerprint tuh. Jadi kalau orang jamaah mau datang ke masjid, fingerprint dulu, baru dia sholat. Kalau sholat subuh 40 hari berturut-turut, maka dia akan dapat kupon undian umroh. Ternyata yang biayain bukan masjid, ada lagi donatur datang. Pak DKM, ini saya nyumbang 1 tiket umroh. Karena ketika ada yang ngasih tiket umroh, lalu si jamaah 40 hari berturut-turut sholat subuh, di belakang imam dia ikut takbiratul ihram bersama imam,
maka ada dua. Pertama, dijauhkan dari api neraka. Yang kedua, dia tidak disebut munafik. Maka kalau orang yang nyumbang umrohnya, maka dia dapat pahala 40 hari orang sholat subuh berjamaah. Tuh, Pak. Ayo, ini pahala ladang kita, kata Masjid Al-Huda ini tabungan kita, bank kita. Khas masjid ini bukan punya Pak Iwan, bukan punya pengurus. Ini Pak Iwan pengurus hanya sebagai jembatan membantu kita. Ini teller-teller, kasir-kasir lah. Jadi kalau Bapak infak ke Masjid Al-Huda, bikin kegiatan masjid untuk kegiatan amal ibadah masjid, maka dia akan terus jariahnya datang ke kita yang ngasih. Walaupun kita sudah meninggal dunia. Tuh, makanya luar biasa masjid kalau ditopang dengan zakat mal. Ya, kegiatan masjidnya baik, umatnya juga sejahtera. Setiap masjid kalau bikin begitu, nggak perlu ngemis-ngemis bikin proposal. Ya, warga minta ke wali kota, minta ke Basnas, nggak perlu. Masjid siap, ayo. Saya dulu diterapin di Basnas kota Purwakarta begitu, Pak. Saya undang para ulama, para ustadz, para ketua DKM. Butuh apa di masjidnya? Ketika saya megang Majlis Kabupaten Purwakarta 2003. Jadi uang dari kita, kalau bahasa kasarnya ngerampok, ya. Jadi Majlis Kabupaten itu saat itu saya terapkan sistem perusahaan itu wajib memotong uang gaji karyawan sebanyak 2,6%. Itu saya lebih ini lagi, Pak. Lebih parah lagi, saya bikin programnya. Jadi saya minta bupati tanda tangan, bikin surat sakti. Bupati Purwakarta saat itu Lili Hambali Hasan bupatinya tahun 2003. Wakil bupatinya yang sekarang jadi gubernur Jawa Barat, Deddy Mulyadi. Terus ketua hariannya Bajis, orang tua saya Kiai Haji Agung Bunyamin, yang sekarang menjadi Rois Surya PWNU Jawa Barat. Nah, saya ditugaskan oleh Kiai Agung untuk megang kunci gedung dakwah Bajis Kabupaten Purwakarta. Nah, saya yang keliling bikin program, saya bikin buku. Akhirnya saya bikin atrak ke MUI kecamatan, bikin program, kita potong gaji karyawan 2,5%. Kita masukin ke perusahaan. Kalau ada tanda tangan bupati, tanda tangan ketua Bajis, aman. Potong gaji karyawan di Purwakarta. Makanya tadinya ratusan juta dapat keuangannya, ketika saya pegang miliaran kita dapat. Buat siapa nanti? Buat masjid. Kita panggil masjid-masjid tiap kecamatan, tiap kelurahan, didata mana yang memerlukan bantuan. Itu baru segi bantuan untuk renovasi lah, untuk kegiatan. Tapi kalau misalkan perusahaannya sudah semakin banyak, nanti dimasukin ke zakat mal tiap masjid bisa mendirikan sendiri kegiatan zakat malnya. Datang warga ngapain jauh-jauh? Saya sering dititipin zakat mal. Jamaah-jamaah saya yang berobat, yang saya diundang ceramah, Pak Ustadz, saya mau ijab kabul zakat mal saya. Akhirnya saya bikin santunan itu dari titipan-titipan zakat mal umat saya. Ya, jamaah-jamaah saya nitip zakat mal, ada yang 150.000, tukang donat nitip zakat mal, berikut donatnya dia kasih, ada yang 200.000. Terkumpul 3 juta nih, saya bikin santunan, habis 6 juta. Itu dari risiko. Kan kita juga pasti ada andil di situ. Itu. Saya kemarin santunan ngundang 30 orang, hampir 60 yang datang. Alhamdulillah berkah. Kurang? Enggak kurang. Ya kalau istri saya merasa kurang karena uangnya saya ambil. Tapi berkah. Ketika orang itu sudah zakat mal melalui kita, Masjid Al-Huda, lalu Masjid Al-Huda memberikan lagi kesantunan anak-anak yatim, maka orang yang sudah zakat mal, hartanya bersih dan dia dapat pahala sedekah. Kalau sama Masjid Al-Huda ya diberikan karpet hasil zakat mal kita, karpet dipakai sholat, maka Bapak dapat infak jariahnya dari zakat mal yang Bapak terakhir. Itu selama dipakai sholat, dapat terus sampai Bapak masuk ke dalam kubur. Itulah tabungan kita, man. Jadi bukan tabungan kita itu di mall-mall, tapi kita zakat mal, jangan zakat mall. Kalau zakat mall mah udah baju banyak, tapi nggak ada yang jadi manfaat buat kita kalau nggak kita pakai. Nah itu Pak, kayak baju-baju disortir Bapak. Sedekah itu banyak macamnya. Oh baju kebanyakan nih, sisihin lah buat
nyumbang bencana di Sukabumi, bisa begitu. Manfaat dipakai sama yang kena longsor karena nggak punya baju, terus sama yang korban longsor ini dipakai sholat baju yang Bapak kasih, dapat nilai pahala daripada akhirnya itu baju bertahun-tahun nggak pernah kita pakai di lemari. Jadi banyak tabungan yang bisa kita hasilkan, dan Masjid Al-Huda ini sebagai wasilah. Makanya jangan pernah takut kalau misalkan kita diamanahi jadi DKM masjid. Kenapa? Pahalanya banyak Pak di sini. Pak Iwan ini, kalau ini kegiatan pengajian, ya DKM lah, termasuk Pak Iwan, itu pahalanya ngalir terus ke DKM Pak. Kalau DKM-nya ini memfasilitasi jamaah bisa sholat dengan enak, dengan nyaman, ibadah tenang di Masjid Al-Huda ini, pahala ngalir. Makanya insya Allah ini masjid menjadi jalan ke surga kita, menjadi surga kita melalui Masjid Al-Huda. Itu Pak, tanamkan. Nah ini sahabat protes sama Rasul, saya sudah nyumbang ke masjid, diambil lagi sama anak saya. Ya sudah, biarin. Ya. Nah ini juga bahwasanya sedekah yang kita lakukan itu memang sudah ada di niat kita. Itu Pak. Jadi niat paling utama. Kita niat ngasih ke masjid untuk apa? Untuk investasi. Wah Ustadz, tuh ada tuh jamaah masjid, dia kalau nyumbang diomong-omongin. Sebenarnya Pak, masalah menceritakan kebaikan ada dua. Ada yang akan menghilangkan amal kita, tapi ada juga yang akan menambah amal kita. Ini hati-hati nih. Ini tergantung niat lagi-lagi nih Pak. Ya. Niat itu yang tahu siapa? Kita dan Allah. Contoh misalkan seorang ustadz ketika ceramah lalu masukin videoin ke YouTube untuk syiar, karena YouTube-nya sekarang udah banyak. Kalau kita buka maksiat. Tadinya podcast itu memberikan pemahaman yang bagus tentang, ya mungkin tentang agama, tentang politik atau tentang seni apapun. Tapi sekarang sudah banyak podcast yang malah menjual maksiat dan dibebaskan. Kalau ustadz-ustadznya nggak pada bikin YouTube, nggak ada dakwah di situ, maka akan semakin gampang anak-anak kita yang kurang filternya membuka tontonan-tontonan yang tidak baik. Makanya saya ke teman-teman para ustadz, para dai, ayo bikin YouTube. Anak-anak remaja masjid bikin YouTube. Kegiatan marawis bikin YouTube. Masjid bahkan bikin YouTube masjid. Masjid Al-Huda bikin channel YouTube Masjid Al-Huda. Kegiatan-kegiatannya tampilkan di YouTube. Sholat Jumat tampilkan, khotib Jumat tampilkan, kegiatan pengajian tampilkan, santunan tampilkan, buat syiar, gitu. Masalah itu nantinya niat Pak. Oh Ustadz itu mah santunan pakai di video-videoin. Pertama itu buat syiar, kedua buat laporan Pak. Walaupun jamaah saya yang menitipkan tidak perlu laporan video, tapi saya menguatkan agar dia merasa tenang. Coba kalau Jumatan Bapak nyumbang nih 1 juta, Ketua DKM Pak Jiwan nitip 1 juta ya, bacain sodakoh buat orang tua saya, mudah-mudahan diampuni oleh Allah, diberikan ketenangan di kubur, dibacakan di Jumat sebelum Jumat tentu, baca Fatihah buat orang tua anu bin anu karena memberikan sedekah 1 juta, kita doakan kebaikannya buat almarhum, baca Fatihah. Senang nggak kita Pak? Senang. Kita didoakan sama DKM dan jamaah melalui uang kita, dan nyampe nggak? Nyampe. Kenapa? Kata Rasulullah, kalau kita punya dosa, punya salah terhadap orang tua kita mau minta maaf nggak sempet karena orang tua sudah meninggal. Salah satunya adalah fatasoddaq, bersedekah untuk orang tua kita. Coba orang tua kita dulu Pak, waktu kita kecil mau sekolah SD dikasih 5.000 buat jajan tiap hari tuh Pak. Bahkan Sabtu Minggu libur aja kita tetap dikasih jajan sama orang tua. Nah sekarang orang tua sudah nggak ada, kita gantian ngasih jajan orang tua kita. Kemana Ustadz? Apakah ke kuburan kita masukin duit ke dalam kubur? Enggak, ini tempatnya nih. Ini tabungan orang tua kita ada di sini. Setiap Jumat minimal kalau orang tua kita sudah tidak ada, tiap Jumat kita bawa duit 100.000 nih, atau 50.000 atau 10.000 kecil. Kita niatkan, ya Allah, ini buat sedekah orang tua saya. Berkah. Masjid lagi ngebangun, nitip Pak Iwan ini beli semen, niat buat orang tua saya. Insya Allah Pak, AC nitip beli AC yang baru lah biar dingin. Nanti alam kubur orang tua kita adem tuh.
Kalau nggak percaya, cobain dulu, gitu. Ya, ayo Pak, ada yang bertanya tentang niat, mangga Pak. Terkait dengan misalkan hal itu, Iya. artinya tidak perlu lagi ya kita ada amal yakin gitu ya. Karena kan kita sering dapat pengertian biasanya kalau ini amal yakin memang harus digunakan untuk anak yatim. Betul. Tapi kalau penggunaannya pakai untuk yang bukan amal yatim, akhirnya kita mendapat dosa. Ya. Tapi kalau kita dengan menggunakan hal itu, artinya kita bisa pakai untuk kegiatan yatim. Betul. Nah itu Pak, lagi-lagi niat tuh Pak. Saya pernah ada yang berobat sama saya, konsultasi lah bukan berobat. Seorang brigjen datang ke rumah saya nggak sebutin namanya, kalau saya sebutin Bapak pasti kenal. Malam-malam jam 1 datang ke rumah saya, nangis-nangis, Ustaz, saya pengen minta syariat apa? Saya ini, nama saya ada di dalam kasus yang bakal dapat kasus besar, tapi saya nggak merasa bersalah, Ustaz, nggak merasa membantu dia. Ya udah, saya sumpah di atas Quran, benar, pulang. 5 hari kemudian dia telepon saya, Ustaz, minta nomor rekening saya mau ngasih uang buat modal minyak Al-Hikmah 10 juta. Karena alhamdulillah nama saya tidak ada lagi di dalam catatan yang akan dipanggil. Nah, karena niatnya ngasih duit buat minyak urut, saya beliin semua minyak urut Pak. Karena dia niatnya buat itu. Saya bilang besok jangan. Ya, itu. Istri saya minta 100.000 aja nggak saya kasih. Tak dulu, kalau udah jadi minyak urut, saya jual, aku baru saya kasih kamu. Saya bilang gitu sama istri. Karena niat lagi-lagi. Kayak tadi, ya di sini buka iuran santunan yatim piatu. Kan saya pernah ceramah gitu awal di sini, pengajian ibu-ibu saat itu. Wih, luar biasa masjid kalau adain rutin santunan sampai buat biaya sekolah, itu berkah pokoknya Pak. Tapi diniatkan untuk itu, kasnya nggak boleh dengan hati. Nah, ini fleksibelnya zakat mal. Bapak bikin kas zakat mal, itu bisa dipakai hal apapun yang menjadi darurat. Contoh misalkan Pak, oh kas anak yatim ini ada 100 juta nih sebulan ini. Padahal tiap bulan cuma 20 juta yang kita santuni, masih ada 80. Tapi ada seorang janda yang kelaparan, rumahnya mau rubuh. Ya. Nah, kalau ngasih buat ngebangun rumah dosa nih nanti, karena niatnya buat santunan anak yatim ya. Gitu. Nah, Pak, kalau kas zakat mal itu lebih fleksibel. 8 asnaf itu bisa kita terapkan. Jadi fakir bisa, miskin bisa, mu'alaf datang ke sini. Ya, ada warga di sini yang mu'alaf. Ternyata dia orang susah, maka harus diberikan santunan oleh masjid. Jadi mu'alaf itu termasuk yang harus diberikan santunan. Kenapa? Karena dia baru masuk ke dalam Islam, perlu penguatan. Nah, kalau hanya kas santunan yatim, maka dia harus ke situ. Kalau zakat mal itu bisa fleksibel. Saya bisa kasih minyak urut ke anak-anak yatimnya, gitu. Kita bisa ngasih madu, kemarin saya dikasih madu juga dari bos madu buat santunan yatimnya. Jadi nggak hanya harus uang, bahkan kan makanan juga kita beli. Ya, kita beli makanan, kemarin kita beli buah-buahan, kita beli snack buat anak yatim. Ya. Nah, tapi kalau khusus santunan toh, apalagi berbentuk uang toh, nggak boleh dipakai untuk apa-apa. Ngerinya itu. Kayak misalkan nih, Pak Jiwan pas saya pulang kosan, nih ya buat beli rokok, hati-hati tuh. Saya nggak boleh pakai duit bisawan itu buat rokok doang, kan ada itu. Pernah dulu di para pencari Tuhan tuh, Denny Mizwan waktu Akri Patrio kan jadi ustaz, jadi ceramah dari kampung dapat duit 1 juta, suruh beliin odol, semuanya dibeliin odol, bagi-bagi ke warga. Karena niatnya itu ngasihnya, ijab kabulnya itu. Makanya niat itu Pak, hati-hati dengan ijab kabul kita. Ya, jadi kalau kita bantu ke orang, kita titip nih, mau Ustaz ada rezeki, terserah buat Pak Ustaz. Ya siapa tahu saat itu Ustaznya lagi butuh beras. Ya, karena ada juga seorang Ustaz tiap hari Rebo, Kamis tuh biasanya suka ada yang telepon saya WA. Kiai, kalau ada jadwal Jumatan lebih, saya kosong Kiai buat beli beras. Sampai begitu Pak.
Saya tiap Rebo tuh suka ngasih jadwal ke ustadz, kadang 5 orang, 7 orang, karena DKM, kadang kalau ada masjid yang kosong, itu nelfon saya, Ustadz, karena jadwal saya udah penuh, 2024, 2025, tapi ada DKM yang minta tolong carikan bandar, dan saya alhamdulillah sering menjadi wasilah memberikan jadwal khotib Jumat bagi masjid yang dadakan gak ada khotib. Saya ada majelis zikir tuh, ustadz-ustadznya kompeten lah. Nah, itu sampai begitu Pak, sampai buat beli beras sama ustadznya gitu. Kita niatnya bantu. Apakah ada fee? Nggak ada fee. Ya ada juga teman saya, ada teman yang saya sebutin gitu tuh, ustadznya suka ngasih jadwal-jadwal, tapi minta fee 10%, na'udzubillah semua na'udzubillah. Udah kayak calo jadi Pak Iwan. Ada begitu Pak Iwan. Di Depok Pak Iwan. Ada teman saya yang memang kenalannya banyak masjid-masjid. Dicaloin kalau dikasih jadwal sama dia minta 10%. Saya free, bahkan ketika habis khotib sama-sama ketemu, saya ajak makan, saya nraktir. Itu, saya ngasih jadwal, saya nraktir. Gitu. Kenapa? Karena Pak, apa yang kita tanam itu yang kita tuai. Kalau kita ngasih kebaikan, nggak usah berharap dari orang yang kita kasih, pasti Allah akan menggantinya dengan cara lain. Gitu. Itu Pak ya. Jadi bagusnya memang niatnya. Kalau Bapak mau ngasih, kasih aja ke masjid. Pak Iwan, ini saya ngasih 1 juta nih. Ya terserah Pak Iwan kebutuhan masjid buat apa. Tapi kalau bisa sebagian buat santunan ya. Nah gitu Pak, bagus tuh. Jadi nanti biar Pak DKM yang ngatur. Bapak ngasih 1 juta nih. Santunan udah cukup nih buat bulan ini. Tapi mik masjid rusak. Kas masjid nggak ada. Kas santunan numpuk. Akhirnya apa? Aduh gimana ya? Ini uang 1 juta ada, bisa buat beli mie, tapi ijab kabulnya buat santunan. Baikan mana? Ya dua-duanya baik. Tapi hati-hati Pak. Nih, dua-duanya baik. Ada sodakoh sabitah, ada sodakoh jariah. Ada sodakoh yang sabitah, yang tetap atau terputus. Ada juga sodakoh jariah mengalir. Sodakoh sabitah itu contoh misalkan Bapak Jumatan ngasih Jumat berkah, itu makanan Jumat yang dikasih nasi padang misalkan ya, dikasih nasi padang itu setelah Jumatan dimakan sama orang yang habis Jumatan, dapat pahala. Sampai kapan? Sampai itu nasi habis. Makanya Bapak berdoa aja dia makannya jangan buru-buru ya, 1 biji nasi. Kayak saya sama Pak Iwan ya, habis sisa biasa suka makan nasi padang. Ini bukan kode, ini mengingetin gitu. Itu pelan-pelan makanya biar jadi sodako, biar sodakonya lama. Setelah nasi habis, selesai, nggak ada lagi pahala. Kecuali nanti ya dapat lagi makanan baru. Tapi kalau sodako jariah mengalir, Bapak kasih duit 1 juta, saya nyontohin 1 juta aja lah. Karena pas 990.000 nanggung kan, 1 juta ya, kasih Pak Iwan. Terus dibelikan mic nih sama Pak Iwan. Ini selama mic dipakai imam sholat, dipakai ngajar ngaji, dipakai qori, dipakai azan. Pak, berapa waktu sholat? 5 waktu. Azan dipakai terus masjid. Imam dipakai terus sholat, walaupun sholat duhur asar nggak pakai bacaan, tapi kan Allahu Akbarnya sampai Allahu liman hamidah pakai mic. Makanya pakai terus tuh. DKM walaupun duhur asar pakai aja, biar jadi jariah. Kan ada yang duhur asar, udahlah nggak usah pakai mic. Karena duhur asar pakai, biar jadi jariah nih. Itu Bapak yang nyumbang 1 juta Pak. Bapak udah meninggal tahun depan, itu mic masih dipakai, masih masuk Pak. Makanya kata Rasulullah, ya Rasul mahwal akyas, kata sahabat, ya Rasul siapa orang yang cerdas? Bukan Rocky Gerung walaupun dia cerdas, tapi orang yang cerdas pertama aksaruhum lil mauti dzikra, orang yang sering mengingat mati. Kalau orang yang sering mengingat mati, dia akan siapin bekal buat mati. Tuh nanti YouTube saya yang terbaru Bapak tonton, judulnya khotib Jumat tentang bekal kematian di masjid Pondok Pesantren Al-Maunah modern di Pancoran Mas. Bekal kematian kita persiapin Pak. Salah satunya apa? Tabungan. Bapak punya mobil ya, bagus-bagus mahal, itu kunci mobil 10 ditempel di atas kulkas, walaupun mobilnya cuma 1, tapi kuncinya 10. Nah itu Pak nggak akan dibawa mati, diperbutin sama anak-anak sama istri. Bisa jadi nanti Bapak meninggal 4 bulan lagi dipakai sama suami baru ya.
Itu. Makanya inilah tabungan kita ada di masjid. Ya, sodakoh jariyah. Itu Pak. Ada lagi yang bertanya? Satu lagi masih cukup? Mangga Pak. Iya Pak. Tugas mengumpul kembali jariyah setiap bulan lebih dapat 20 juta dalam 1 tahun. Alhamdulillah. Dalam 1 tahun. Untuk itu kami tugas dapat mendukung untuk dilaksanakan doa. Jadi 20 juta setahun. 20 juta dalam 1 tahun. Dalam 1 tahun. Pendapatannya tuh. Masya Allah. Tuh. Berkah Pak. Bapak yang menjadi petugas pun dapat pahala Pak. Walaupun yang nyumbangnya orang nih ke Bapak, melalui Bapak juga dapat pahala yang mengumpulkan itu. Apalagi ketika menyalurkannya, dapat pahala lebih. Makanya Pak, ini kan belum dibuka zakat mal. Kalau sudah dibuka, yakin saya. Makanya bikin kajian khusus tentang zakat mal. Itu saya banyak masjid-masjid di Depok yang sudah bikin kajian khusus tentang zakat mal. Undang warga semua. Misalkan Isra Miraj nih, Januari kan Isra Miraj. Bikin Isra Miraj, cuman kajiannya tentang zakat mal. Saya di Masjid At-Taufik. Udah jalan sekarang zakat malnya. Jadi diundang semua masyarakatnya, pengusahanya, donaturnya. Nanti kita bukakan. Jadi mereka tiap bulan bingung nyari zakat mal. Banyak juga yang belum paham nih Pak. Dia pikir iya ya saya dengan ngasih 2,5% saya kasih aja. Itu udah zakat mal. Padahal belum dijawab, belum jadi zakat mal. Makanya masjid siapin petugas zakat mal. Bimbing, ayo cari ustadz. Itu ada beberapa masjid yang saya kasih pendidikan untuk zakat mal. Jadi ada petugasnya nanti yang ijab kabul sama kayak bulan puasa. Jadi jangan hanya setahun sekali, setiap hari ada petugas di sini yang standby pada sholat untuk menerima zakat mal jamaah yang mau zakat mal sini. Coba itu terapin Pak. Saya yakin berluber itu kas dan nanti cara pengaplikasiannya nanti kita kasih ilmunya. Jadi harus tertata, harus jelas pemasukan berapa, pengeluaran berapa, dan untuk apa, untuk siapa, 8 asam itu seperti apa. Kita hidup berkah masjidnya, berkah kampungnya yang ada di sekitar masjid. Bukan nanti, bisa jadi kalau sudah diterapin tahun depan, Masjid Al-Huda punya rumah makan Padang sendiri. Jadi nggak perlu beli makan Padang ya kan. Pak Ustadz mau berapa bungkus yang dibungkus? Punya rumah makan sendiri kan gitu. Jadi nggak cuma makan di situ doang, ada yang dibungkus kan gitu. Ya. Itu saja tanya sudah, Tomat. Nanti saya kasih hadiah yang nanya dulu. Tetap kita kasih hadiah dulu 2 orang ya. Panitip Pak. Jangan dikasih lihat gambarnya nih karena gambarnya pas lagi habis nih. Jangan lihat gambarnya Pak, yang penting kasih minyaknya. Ya, udah bukan kampanye lagi sekarang. Ya, bapak-bapak yang dimuliakan Allah, mohon maaf karena saya memang salah melihat kalender, tapi mudah-mudahan ada hikmahnya ya. Jadi bulan depan tetap minggu kedua atau nanti kalau mau minggu pertama pun nanti saya diskusi dengan Pak Ketua saat di sisa. Itu saja, mohon maaf atas segala kekurangan, kurang lebihnya, dan terima kasih atas segala perhatian. Mudah-mudahan kajian ibadah yang kita lakukan di Masjid Al-Huda diterima Allah SWT. Kita makin berkah, makin lancar. Kita doakan para DKM juga pada sehat, pada berkah, agar terus memakmurkan masjid. Para jamaah juga support kegiatan di Masjid Al-Huda. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamil istri. Kalau kuasa Allah